Pernah nggak sih kepikiran kalau suatu hari bisnis kalian gagal bayar utang? Apa yang bakal terjadi? Langsung ditagih sama debt collector atau malah dibubarin? Nah, di video ini kita bakal ngobrolin soal 3 hal penting yang wajib banget kamu pahami, yaitu kepailitan, PKPU, dan likuidasi perusahaan. Tenang, gak bakalan pakai bahasa hukum yang bikin pening. Kita bahas dengan santai dan yang pastinya mudah untuk dicerna. Yuk kita mulai. Mulai dari yang paling sering bikin orang panik, pilot. Jadi, pilot itu apa sih? Secara hukum, pilot itu kayak pengumuman resmi dari negara bahwa seseorang atau perusahaan udah nggak bisa bayar utangnya, dan harta kekayaannya bakal disita dan dibagi ke para kreditur. Biar prosesnya nggak sembarangan, ada syaratnya loh. Yang pertama, punya minimal 2 kreditur. Yang kedua, ada utang yang udah jatuh tempo dan belum dibayar. Ketiga, permohonan disampaikan ke pengadilan niaga. Keempat, bisa diajukan oleh debitur itu sendiri, kreditur, jaksa, Bank Indonesia, Bapepam, atau Kementerian Keuangan. Kalau dikabulkan, semua harta kita jadi sita umum, alias masuk pengawasan kreditur. Jadi nggak bisa lagi kita otak-atik sendiri. Kalau pilot itu ibaratnya game over, maka PKPU itu pause dulu. PKPU adalah kesempatan buat si debitur negosiasi sama kreditur biar bisa tunda pembayaran utang. Tujuannya buat apa sih? Bukan buat kabur, tapi buat restrukturisasi. Entah nego potongan utang, cicilan, atau waktu tambahan bayar. Jenis PKPU ada 2. Yang pertama, PKPU sementara. Diberikan maksimal 45 hari. Tujuannya buat bikin rencana perdamaian. Yang kedua, PKPU tetap. Kalau rencana perdamaian disetujui mayoritas kreditur, maka lanjut maksimal 270 hari. Di sini debitur benar-benar diberi waktu buat nyicil utang. Siapa aja sih yang bisa ajukan PKPU? Yang pertama, debitur. Yang kedua, kreditur. Tapi kalau perusahaannya spesial kayak bank atau asuransi, yang bisa ajukan adalah otoritas yang berwenang. Prosedurnya bagaimana? Yang pertama, ajukan ke pengadilan niaga. Yang kedua, dilampiri data utang dan proposal pembayaran. Yang ketiga, pengadilan tunjuk hakim pengawas dan pengurus, bukan kurator. Yang keempat, debitur tetap boleh urus aset, tapi harus seizin pengurus. PKPU bisa berakhir kalau gagal capai kesepakatan dengan kreditur, debitur nakal, atau memiliki itikat buruk. Yang terakhir, lewat batas waktu tanpa perdamaian. Dan kalau PKPU gagal, ya balik lagi ke opsi pilot. Kalau kepailitan itu karena nggak bisa bayar, sedangkan likuidasi itu lebih ke bubar baik-baik. Bisa perusahaan kalian udah nggak punya untung lagi, atau perusahaan kalian itu emang pengen tutup. Kira-kira apa sih tujuan dari likuidasi? Yang pertama, bayar semua utang. Yang kedua, bagi sisa kekayaan ke pemegang saham. Yang ketiga, akhiri status badan hukum secara resmi. Kira-kira apa sih jenis dari likuidasi perusahaan itu? Pertama, likuidasi wajib, karena keputusan pengadilan atau karena pilot. 2. Likuidasi secara sukarela, di mana perusahaan sadar diri memilih bubar. Ketiga, likuidasi sementara, di mana biasanya karena masalah hukum tertentu yang sedang diproses. Jadi apa sih prosedur dari likuidasi perusahaan itu? Prosedurnya itu panjang banget ya guys. Jadi yang pertama itu umumkan ke publik dan laporkan ke Kemenkumham. Yang kedua, data semua harta, utang, dan kreditur dari perusahaan. Yang ketiga, jual semua aset yang bisa dijual dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, bayar utang secara adil pakai prinsip pari passu pro rata, yang dimana artinya rata dan adil sesuai porsi. Yang kelima, sisanya mana ya? Ke pemegang saham. Yang keenam, tutup buku lewat RUPS terakhir deh. Kira-kira apa sih keuntungan dari likuidasi perusahaan itu? Yang pertama, bebas dari tekanan kredit. 2. Bisa rapi dan terkontrol. 3. Direksi bisa lepas tanggung jawab. Jadi kira-kira apa sih kekurangan atau kerugian dari likuidasi perusahaan itu? Jadi nama perusahaan itu tamat begitu aja. Yang kedua, semua aset dan reputasi hilang perusahaan itu. Yang ketiga, nggak bisa lagi deh klaim rugi
pajak dan nggak bisa bisnis lagi dengan nama serupa atau nama yang sama. Pertama, yaitu kasus kepailitan. Merpati Airlines. Merpati dulu adalah maskapai andalan Indonesia, tapi karena kerugian terus-menerus, operasionalnya berhenti sejak 2014. Ribuan karyawan menuntut pesangon, dan utang menumpuk. Mereka ajukan PKPU, tapi gagal menjalankan perdamaian. Akhirnya, tahun 2023, Merpati dinyatakan pailit dan dibubarkan. Aset dijual, dan perusahaan resmi hilang dari daftar BUMN. Kasus likuidasi Jiwasraya. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Kolaps setelah gagal bayar polis senilai triliunan. Banyak dana nasabah diputar di investasi berisiko tinggi. Setelah kasus korupsi terbongkar, pemerintah membentuk IFJ Life untuk menyelamatkan nasabah. Jiwasraya dilikuidasi resmi tahun 2023. Seluruh aset dikelola oleh likuidator dan perusahaan pun tinggal kenangan. Guys, sekarang udah tahu ya, pailit bukanlah akhir dari dunia, tapi bisa jadi awal pembenahan. PKPU itu jalan damai, dan likuidasi itu cara pamit yang terhormat. Semoga info tadi bisa bantu kalian memahami seluk-beluk dunia bisnis yang kadang manis, kadang tragis. Jangan lupa like kalau kamu belajar hal baru, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe buat konten edukasi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.